Allah cabut satu saja, Allah tak cabut, Allah sediakan semuanya. Tadi, ini betul nih Pak. Tadi saya kesini naik kereta Pak Halis. Moto peh pada membengke, peh rawat 2 euro. Jadi lunjak ngehonda. Jika lo lunjak, kalau mak api, nyolong telepon puhan Pak Halis bahwa lo hanjik lunjak. Alah be, bah lunjak tu. Jika contoh honda. Saya tadi berangkat ke sini dengan penuh perencanaan. Kenapa saya bisa merencanakan untuk berangkat ke sini? Allah telah berikan kemampuan ke dalam pikiran saya, ke dalam perasaan saya untuk membuat rencana berangkat. Masuk ke jejak, baik lupi dah, jangan terlalu dingin. Apalagi kendaraan Allah berikan. Diberikan bukan hanya tadi, juga dalam sekian panjang waktunya. Cuaca, udara, jalan, ketenangan, kekuatan kepada saya, dihilangkan rasa kantuk saya, diberikan semangat dan spirit dan seterusnya. Semua faktor-faktor itu yang jumlahnya mungkin ribuan, mungkin juga ratusan ribu, mungkin jutaan, yang belum pernah ada seorang pun manusia bisa meruntut, menyebutkan faktor-faktor sehingga saya bisa mengendarai kereta sehingga sampai ke Al-A'la pada subuh ini. Seandainya satu saja Allah cabut tadi, saya boleh jadi nggak sampai. Apa cabutnya? Keamanan di jalan. Seandainya di jembatan Lamnyong tadi ijak mentang merua sabo, ikoh jalan bam dekok merua, menggulir je. Bukan merua yang jatuh, saya. Hana terus kena apa. Makanya ambek cangklak lah dia kan. Jangan terlalu pede. Cangklak itu artinya pede Pak Victor. Jangan terlalu percaya diri kita dengan kemampuan-kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan sarana dan prasarana bagi keberhasilan kita. Itu. Makanya Allah al-mukhalafatu lil hawadis. Beda dengan baharu, beda dengan kita. Kita bisa melakukan sesuatu itu seperti kemampuan-kemampuan kita saja. Berhasil padahal belum tentu berhasil. Allah berbeda dengan semua yang baharu. Dalam bergerak dan diam, dalam mewujudkan atau meniadakan, dalam menghidupkan atau mematikan dan seterusnya. Al-mukhalafatu lil hawadis. Berbeda-beda. Yang ini juga tidak ada pada manusia ini. Manusia ada kesamaan, sudah kita sebutkan. Kita masuk sifat selanjutnya. Al-qiyamu bin nafsi. Allah berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan berdiri di sini al-qiyam bukan hanya berdiri di sini. Al-qiyam bukan hanya berdiri seperti lawan dari duduk, tegak, bukan hanya itu maksudnya. Al-qiyam juga bermakna beraktivitas. Bermakna menegakkan hukum, bermakna menjalankan tugas. Itu semuanya bermakna al-qiyam. Kita menegakkan atau menjalankan tugas itu tidak seperti Allah menjalankan tugas. Allah menjalankan tugas benar-benar karena dirinya sendiri, mulai dari kemauannya sampai dengan penyediaan fasilitas itu. Allah seorang pun yang dapat mengintervensi Allah dalam hal mewujudkan ini. Kalau Allah menghendaki maka terwujud, kalau Allah tak menghendaki tak terwujud. Allah tak butuh kepada apapun dalam mewujudkan kehendak-kehendaknya. Kita perlu kepada yang lain. Untuk berdiri kita perlu kepada lantai tempat kita berpijak. Untuk berdiri kita perlu kekuatan kaki untuk menopang badan kita. Seandainya dicabut satu saja dari faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa berdiri, maka kita nggak bisa berdiri lagi. Nggak bisa berdiri lagi. Beberapa hari yang lalu ada tetangga kami yang ini Pak, vertigo. Beliau sudah cukup tua. Begitu berjalan
cepat sekali. Dicoba pegang oleh anak beliau, cuma karena anak perempuan nggak sanggup dipegangnya, terlepas begitu. Nyoba bahasa Aceh ku, jin puplung pun. Akhirnya beliau memegang ada satu tiang di rumahnya, di depan rumahnya pun, bukan tiang rumah, tiang enggak, seperti orang berlari. Nah, coba tengok itu. Manusia dicabut sedikit saja kemampuan mengendalikan diri, berhenti saya nggak bisa. Ada yang nggak bisa berjalan, ada yang nggak bisa berhenti. Yang nggak bisa berjalan mungkin sering kita lihat. Ini nggak bisa berhenti, seperti orang berlari. Nggak bisa kita bayangkan karena di depan itu pagar. Seandainya beliau menabrak pagar, ya, begitulah kira-kira gambarnya. Allah cabut satu saja. Nah, ketika dicabut itu maka dokter menamakan vertigo katanya. Kata beliau, cerita beliau ketika dibawa ke dokter, cerita anak-anaknya ketika dibawa ke dokter. Cerita anak-anaknya ketika dibawa ke dokter. Kita hanya mengetahui, manusia hanya mengetahui itu vertigo. Kenapa vertigo? Nanti dokter bisa menjelaskan ada sesuatu yang apa di dalam tubuhnya. Kenapa sesuatu itu bisa terjadi? Dokter nggak bisa jawab lagi. Allah yang cabut salah satu faktor dari ribuan, dari jutaan faktor yang membuat manusia bisa beraktivitas, bisa bergerak, bisa menjalankan tugas dan seterusnya. Al-wahdaniyah yang terakhir dalam sifat salbiyah. Yang kelima, sifat 20 al-wahdaniyah, artinya tunggal. Mengenai al-wahdaniyah ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ketika membahas makna ilmu tauhid pada pertemuan pertama. Wahdaniyah ini diberikan penafsiran yang cukup panjang, terutama nanti oleh murid-muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, dan mencapai puncak penjelasan al-wahdaniyah nanti di masa Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang ini. Sekilas saya bisa ringkas, al-wahdaniyah di sini ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah bahwa Allah tak tersusun dari bagian-bagian, sehingga Allah tak memiliki kebutuhan kepada apapun. Karena semua yang tersusun dari bagian-bagian pasti dia memiliki kebutuhan. Sebagai contoh manusia yang ada bagian daging, kulit, tulang, maka kita butuh air, butuh makanan. Makanan yang kita butuh pun sangat beragam, bermacam-macam kandungan dari makanan yang kita makan. Ada vitamin, ada protein, ada lemak, ada mineral dan sebagainya. Seandainya satu saja tak kita konsumsi, tak kita makan, maka kebutuhan kita tak terpenuhi, maka keseimbangan tubuh kita menjadi tak baik, kesehatan juga menjadi berkurang. Kenapa kita di atas bagian-bagian? Maka kita butuh kepada makanan yang bermacam-macam. Allah tak ada bagian, tak ada gapah, tak ada darah, tak ada tulang, tak ada daging, tak ada kulit, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada jiwa, tak ada raga. Maka Allah tak butuh apapun. Kita banyak kebutuhan, Allah tidak memiliki kebutuhan apapun. Kita perlu makan dan minum, Allah tak perlu makan dan minum. Kita bahkan perlu penghargaan, perlu penghormatan, perlu sapaan, karena ada jiwa kita. Kita ingin membahagiakan jiwa kita. Jiwa kita itu butuh membahagiakan jiwa kita. Jiwa kita itu butuh disapa, butuh dihargai, butuh dihormati. Allah tak butuh. Sampai-sampai ibadah kita pun Allah tak butuh. Pengagungan, penghormatan, pujian, pengagungan kita itu tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Yang membutuhkan adalah kita sendiri. Pertama dari al-wahdaniyah. Makna kedua kata Al-Ghazali, ini dari beberapa penjelasan yang panjang, kata Al-Ghazali, makna yang kedua secara umum adalah al-wahdaniyah, tidak ada penyaing, tidak ada pembanding, tidak ada penanding, apalagi tidak ada penyanding, nggak ada apapun bagi Allah. Dalam mewujudkan kehendak-kehendaknya Allah sendiri, tidak perlu persetujuan Dohaput misalnya, tidak perlu persetujuan DPR, tidak perlu persetujuan manusia, tidak perlu persetujuan malaikat. Nggak perlu.
Dan ketika Allah hendak mewujudkan kehendaknya, pasti terwujud, nggak ada. Kalau Allah mau menurunkan hujan, nah pawang nggak bisa. Kecuali kalau Allah bikin pawang itu dulu untuk mengawang-ngawang hujan sehingga tak turun. Nah begitulah. Karena alam semesta ini semua berada di dalam kontrol dan katrol Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu berada di dalam kehendak Allah. Allah sendiri semuanya. Dibikinnya kita sakit, dibikinnya kita sehat, dibikinnya kita kuat, dibikinnya kita kaya, dibikin itu Allah sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan Allah sendiri bukan seperti pemahaman orang Jabariyah, orang Jahamiyah. Apa itu? Kenapa engkau kaya? Kagak kaya oleh Allah. Kenapa engkau miskin? Kagak miskin oleh Allah. Bukan seperti itu. Allah bikin kita kaya melalui penggerakkan segenap segala unsur di alam semesta, saling berpengaruh antara satu sama lain. Kita berikhtiar, disuruh berusaha. Terinspirasi kepada saya untuk menyebutkan busi itik birun. Nah, ada yang baju apa? Nyahanan tak baju untuk sebut tiga. Busi itik birun itu beberapa tahun yang lalu pemiliknya ini berjualan di trotoar di depan masjid Baitul Musyahadah, Masjid Kupiah Kutu. Ada trotoarnya ada got. Betul Pak kan? Di atas got itu pasang tenda busi itik birun. Awalnya begitu. Lalu setelah mungkin 2-3 tahun kemudian sewa kedai, sewa toko, sekarang dibelinya beberapa kedai termasuk di Lamnyong, di Sabang, kagak buka bakso, kagak buka cabang di Melabu, kagak buka cabang di Melabu, kaita menglam TV, kaita menglam Mak News macam-macam tu. Nah, pertanyaannya adalah apakah beliau karena usahanya sendiri, karena pandai, karena apa? Nah, itu banyak sekali faktor yang belum tentu itu sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, maka cara yang paling bijak di sini, Allah telah membuat beliau menjadi sukses dan berhasil melalui busi itik birun tersebut. Bagaimana cara Allah kemampuan kerja kepada beliau, diberikan kemampuan kepada anggota kerja, diberikan daya tarik kepada kita pembeli, diberikan macam-macam yang Allah lakukan. Hanya Allah yang tahu semua yang Allah lakukan itu. Yang kita tahu sedikit sekali, terbatas sekali jumlahnya. Itulah dia Bapak Ibu berbahagia, al-wahdaniyah dalam pengertian yang kedua. Dulu mahasiswa UIN ketika Muhammad Nazar jadi wagub, mahasiswa UIN mudah sekali memahami penjelasan wahdaniyah dalam pengertian kedua ini. Saya tanya sama mahasiswa, kalian tahu kenapa Nazar bisa jadi wagub? Nazar itu abang leting kalian loh. Saya bilang dulu. Kenapa bisa jadi wagub? Oh, karena bukan dia yang paling pandai di kelas itu. Saya kan kenal. Karena beliau aktif. Bukan dia yang paling aktif. Oh, karena beliau masuk penjara. Emang dalam penjara. Oh, karena gua yang pedang sirah, pedang sakal itu kan. Apa bisa jadi wagub? Belum tentu. Boleh jadi bisa, boleh jadi enggak kan? Lalu siapa juga menjadikan Allah? Kenapa kok sikit-sikit Allah? Memang Allah, bukan sikit-sikit, banyak-banyak pun Allah. Cuma Allah berikan dia menjadi wagub melalui proses yang cukup banyak, melalui faktor yang sangat beragam Allah tuangkan di sana sini, sehingga berwujudlah dia menjadi seorang wagub untuk waktu itu. Ini cara Asy'ariyah memberikan penjelasan. Dengan penjelasan ini terpuaskan orang-orang yang waktu itu enggak begitu puas dalam memahami fenomena di alam semesta ini. Jadi 5 sifat salbiyah ini murni rumusan mutlak dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mulai dari al-mukhalafatu lil hawadis,
kemudian surut ke belakang al-qidam dan al-baqa, kemudian maju nafsi dan al-wahdaniyah. Kemudian sifat-sifat yang lain nanti disempurnakan oleh murid-muridnya. Tadi kita mengatakan sifat-sifat salbiyah itu meniadakan sifat-sifat ini pada yang lain selain Allah, kan itu. Pengertian pertama salbiyah itu ketiadaan. Maksudnya sifat ini tidak ada pada selain Allah. Ada pengertian yang kedua. Tapi kan ini udah hampir pukul 7 ini kan. Nah, kita bahas dua pekan depan lah apa pengertian salbiyah sambil memahami pengertian qidam wahdaniyah lagi dalam pengertian yang kedua ini. Insya Allah, semoga Allah berikan kesempatan untuk kita, semoga Allah ridai pertemuan kita. Allahumma ja'al liqa'ana liqa'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.